Imbauan untuk memasang sistem deteksi udara terkontaminasi dan filtrasi bleed air yang efektif pada pesawat penumpang. Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa telah menyebutkan udara terkontaminasi bukanlah masalah keselamatan penerbangan. Kualitas udara pesawat jet penumpang memiliki kualitas serupa atau lebih baik dari yang diamati pada lingkungan ruangan normal. Dan Administrasi Penerbangan Federal AS telah menyebutkan penelitian membuktikan bahwa udara kabin sama baiknya dengan atau lebih baik daripada udara di gedung perkantoran dan rumah. Dalam situasi yang jarang terjadi, masalah mekanis tertentu dapat menyebabkan asap masuk ke dalam kabin. Sejak permulaan era perjalanan udara global, industri penerbangan selalu berusaha meningkatkan keselamatan penerbangan dan membuat perjalanan udara seaman mungkin. Dengan teknologi baru, serta analisis insiden dan kecelakaan, industri penerbangan telah banyak menemukan solusi baru untuk mengatasi kekurangan dan mengurangi resiko bagi awak pesawat dan penumpang yang melakukan perjalanan. Teknologi seperti radar cuaca dan pendaratan otomatis, sistem peringatan kedekatan dengan permukaan tanah, sistem penghindaran anti-tabrakan, sistem deteksi dan peringatan perubahan angin selama penerbangan. Sejak 1911 pintu kokpit baru yang diperkuat dan dengan pengunci mulai digunakan. Dan sejak gilanya penerbangan MH370 Malaysia, sistem pemantauan penyiaran dependen otomatis Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSB telah diperkenalkan untuk membantu menemukan pesawat dalam waktu nyata. Hal di atas hanya beberapa dari begitu banyak langkah yang telah diambil selama beberapa dekade oleh industri kedirgantaraan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Namun demikian, penerbangan masih memiliki titik lemah. Masalah yang telah ada sejak era penerbangan jet dimulai. Falsafah desain yang belum terpecahkan. Masalah ini berkaitan dengan cara udara pernafasan disediakan dalam kebanyakan pesawat, yakni sistem yang dikenal dengan nama bleed air. Karena udara dialirkan dari bagian kompresi mesin. Bleed air akan terkontaminasi oleh oli mesin yang memanas hingga tingkat tertentu karena fungsi dari rancangan sistem. Udara yang tidak difilter ini menimbulkan potensi resiko kesehatan dan keselamatan penerbangan bagi awak pesawat dan penumpang. Laporan keselamatan penerbangan awal terkait udara terkontaminasi telah dilaporkan sejak awal 1950-an pada pesawat militer. Pandangan saya kabur, dan saya merasa mual, serta pusing yang cukup mengganggu. Saya tidak ingat ada bau yang aneh atau tidak enak, dan saya tidak merasa ada yang janggal. Lembaga militer segera memberitahu semua pilot agar mengenakan masker oksigen untuk menanggulangi permasalahan ini. Pada pesawat sipil, selama puluhan dekade, masalah serius ini bersembunyi di balik asap rokok. Hingga larangan merokok di atas pesawat diterapkan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Sejak itu, jumlah kejadian udara terkontaminasi yang dilaporkan terus bertambah di seluruh dunia. Begitu pula jumlah laporan masalah keselamatan penerbangan. Saya melepas headset yang saya kenakan, mengambil masker oksigen yang tersedia dan mengenakannya. Saya tidak begitu ingat bagaimana saya melakukannya. Jadi itu hal terakhir yang dapat saya lakukan secara fisik, karena kemudian saya merasa lumpuh selama beberapa waktu. Saya tidak dapat bergerak, tidak dapat mengangkat tangan setelahnya. Kepala Regulator Penerbangan Australia CASA mengakui adanya masalah ini 2 dekade sebelumnya. Sudah pasti bahwa dari waktu ke waktu, pesawat dapat mengalami masalah asap yang bocor ke kabin. Saya rasa kita telah secara akurat mempertimbangkan bahwa bleed air dari mesin adalah bagian dari rancangan dasar sistem pendingin udara pesawat. Dan bawah mesin terkadang mengalami kebocoran. Saya telah mengetahui dokumen yang menyebutkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan finansial dengan menyembunyikan fakta bahwa kecacatan pesawat menimbulkan asap beracun. Dokumen pertama berjudul Perjanjian dan tertanggal 3 September 1993. Asap mulai masuk dari unit pendingin udara dan seseorang berteriak, "Oh, ada asap!" Dan orang-orang mulai panik. Dan dengan begitu cepat, asap ini memenuhi seluruh kabin, sehingga orang-orang tahu ini masalah yang sangat serius. Awak kabin sangat ketakutan. Anda dapat melihat betapa takut mereka. Dalam 25 tahun terakhir, Departemen Kecelakaan Udara telah memberikan hampir 50 rekomendasi dan temuan terkait kejadian udara terkontaminasi di lebih dari 10 negara di seluruh dunia. Rekomendasi ini termasuk penerapan sistem peringatan udara terkontaminasi yang begitu saja diabaikan oleh regulator. Alasannya,
ICAO telah menerbitkan pedoman pelatihan untuk menekan dampak negatif terhadap keselamatan penerbangan. Dan Pengadilan Tinggi Australia telah mengambil posisi hukum yang sangat tegas terhadap paparan. 18 tahun adalah waktu yang lama untuk mendapatkan keadilan. Saya sekarang tahu bahwa ada kesalahan rancangan pada pesawat. Saya berharap masalah ini diperbaiki agar kesehatan awak pesawat dan penumpang tidak terancam. Pengadilan Tinggi Australia mengakui bahwa menghirup oli sangat berbahaya. Hal ini tidak seharusnya terjadi. Dan saat ini, pilot dapat memberitahu Anda suhu dalam kabin pesawat, bahkan suhu di luar pesawat. Tetapi mereka tidak dapat memantau kualitas udara yang dihirup oleh mereka sendiri dan orang lain dalam pesawat. Saya mantan pilot maskapai penerbangan dan telah menyelidiki masalah udara terkontaminasi selama hampir 25 tahun. Saya menyandang gelar PhD dan MSc untuk bidang ini, dan saya adalah penyelidik kecelakaan udara berkualifikasi. Regulator industri penerbangan, produsen pesawat, dan maskapai penerbangan telah melakukan dan terus melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk menunda mengambil tindakan yang diperlukan guna memecahkan masalah ini. Mereka takut akan masalah pertanggungjawaban, dan mereka mengabaikan bukti yang dengan jelas menunjukkan bahwa risiko kesehatan dan keselamatan penerbangan ini harus diselesaikan. Berapa banyak lagi awak pesawat yang akan jatuh sakit atau lumpuh sebelum industri memecahkan masalah ini? Alih-alih memperbaiki masalah ini, mereka justru melakukan lebih banyak penelitian dengan tujuan utama menunda mengambil tindakan untuk memasang filter dan sensor pada pesawat dan menjaga keselamatan orang lain. Produsen oli telah secara jelas menegaskan mengapa oli yang dipanaskan ini tidak boleh sampai terhirup. Namun, pesawat tidak memiliki sistem peringatan udara terkontaminasi. Mengabaikan rekomendasi penyelidik kecelakaan udara, mengabaikan peringatan produsen oli, mengabaikan para pilot yang jatuh sakit dan lumpuh, mengabaikan laporan dan temuan pakar ilmiah, dan membiarkan penumpang dan awak pesawat terus terpapar adalah kelalaian yang serius. Ini menimbulkan lebih banyak tuntutan hukum, biaya pemeliharaan yang lebih besar, dan lebih banyak pemberitaan negatif. Untuk industri yang bergantung pada keyakinan publik yang mendasar bahwa perjalanan udara aman bagi semua, termasuk bayi dalam kandungan. Kita tidak tahu konsekuensi paparan ini terhadap bayi dalam kandungan. Terdapat periode waktu perkembangan yang sangat kecil di mana paparan terhadap bayi dalam kandungan dapat menyebabkan kecacatan parah pada perkembangan mereka. Dan kita tahu bahwa senyawa yang dihasilkan oli mesin dapat mempengaruhi perkembangan. Dan Anda tentu tidak ingin hal ini terjadi pada anak Anda yang belum lahir. Inilah waktunya bagi industri penerbangan, pembuat kebijakan, dan organisasi tenaga kerja untuk bekerja sama menuntut diterapkannya sistem peringatan dan sistem filtrasi udara kabin secara menyeluruh. Jika Anda masih ragu dengan masalah udara terkontaminasi, lihatlah saya. Dulu saya adalah pilot maskapai penerbangan dengan jam terbang mencapai 20 tahun. Dan saat ini, saya tidak lagi terbang karena udara terkontaminasi. Perusahaan terakhir saya mengakhiri hubungan kerja saya dengan surat yang menyebutkan kami tidak lagi dapat menjamin lingkungan kerja yang aman bagi Anda dengan rujukan ke udara dalam pesawat terbang. Jadi tentu saya tidak mengada-ngada. Jika udara ini tidak aman bagi saya, bagaimana mungkin aman bagi Anda? Semua awak pesawat dan penumpang berhak menghirup udara yang bersih. Inilah waktunya memasang sistem sensor dan filtrasi bleed air yang efektif pada pesawat jet penumpang. Hati-hatilah saat terbang dan mintalah perubahan. Industri ini telah membuang banyak waktu alih-alih memecahkan permasalahan tersebut.